Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Pertama, pasar benih lobster itu hanya satu, yaitu Vietnam. Dan sekarang Vietnam akibat dampak dari dilegalkannya benih lobster masuk dari Indonesia, dilegalkan dari Indonesia untuk ekspor ke Vietnam, sekarang Vietnam sudah menguasai pasar Cina. Di mana sebelumnya Vietnam itu masih jauh, hampir sama dengan Indonesia, setiap bulannya itu hampir sekitar dulu sebelum 2019 lah taruh, setiap bulan itu rata-rata di bawah 100 ton dia ekspor ke Cina. Sekarang pasca Indonesia memberikan amunisi benih lobster ke sana, mereka sekarang sudah bisa mengekspor ke Cina itu sekitar di atas 800 ton seperti itu. Artinya ini luar biasa dampak bagi Vietnam. Sementara bagi Indonesia sendiri, ya di mana nilai ekspor lobster ukuran konsumsi itu harganya jauh lebih mahal dibanding dengan harga lobster benih seperti itu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya, karena dulu ketika Ibu Susi melarang ekspor benih lobster, Vietnam terpuruk. Dia sempat bahkan terus terpuruk ekspornya. Sementara Indonesia ada peningkatan, meningkat cukup tinggi seperti itu. Nah, sekarang terbalik, bahkan Australia sendiri di bulan Juli 2020 yang dulu sangat menguasai Cina, sekarang di bulan Juli 2020 Australia aja kalah sama Vietnam. Karena Vietnam didukung oleh amunisi benih lobster dari Indonesia, termasuk juga saya melihat bahwa Vietnam pun banyak mencuri ikan ruca dari perairan Indonesia sebagai bahan pakan lobster yang dibudidayakan di sana seperti itu. Pak, jadi sebenarnya kita memiliki kemampuan begitu Pak Suhana untuk membudidayakan lobster hingga berukuran dewasa atau siap untuk konsumsi lalu diekspor ketimbang kita harus mengekspor benih atau bibit lobster yang masih baby itu Pak? Kalau melihat di lapangan, pembesaran lobster itu sudah terjadi, sudah ada itu kan. Sudah ada dan banyak juga yang berhasil untuk pembesaran seperti itu. Cuman kan di Indonesia waktu pembesaran ini masih di atas rata-rata masih di atas 1 tahun lamanya untuk satu siklus itu ya. Nah, sementara di Vietnam sendiri kan sudah bisa berhasil sampai 8 bulan. Nah, di Indonesia ini orangnya atau para pelakunya ini kadang-kadang tidak sabar. Karena waktunya lama seperti itu, bisa sampai 1 tahun, ya akhirnya mereka berpikirnya instan saja seperti itu. Dan sampai sekarang juga di Indonesia ini, nah justru ini yang harus dikembangkan oleh Kementerian Kelautan sebetulnya bagaimana bisa meningkatkan seperti Vietnam gitu. Karena Vietnam sendiri tidak setahu saya tidak ada teknologi yang khusus untuk pembesaran lobster ini seperti itu. Cuman mereka punya trik-trik tertentu gitu kan, bagaimana cara memberi pakan segala macamnya seperti itu. Dan termasuk info yang saya baca bahwa mereka memberikan pakan itu dengan perilaku khusus, mereka dengan cara menyelam segala macam. Nah, di Indonesia saya melihat memberikan pakan itu baru di atas karamba gitu ya seperti itu. Ya mungkin teknik-teknik itu yang harus dipelajari.